Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelima judulnya prosesor Intel, mulai Intel Pentium 4 Core i7 Gen 10. Pertama-tama saya akan menjelaskan Pentium 4. Pentium 4 ini adalah microprosesor generasi ke-7 yang dibuat oleh Intel, yang dirilis sekitar tanggal 20 November 2000, berarti sekitar 20 tahun yang lalu, dan meneruskan prosesor Pentium. Awalnya adalah nama perkenalan generasi awalnya adalah Willamette dan berkembang dengan nama perkenalan Northwood, Prosecco, dan Cedar Mill. Di sini ada sedikit kecepatan. Segini adalah kecepatan prosesornya, sekitar 1,3 GHz dan sampai 3,8 GHz. Kecepatan FSB-nya pun 400 MT atau S, 1006 MT atau S. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan prosesor Core i7 adalah nama dari prosesor komputer yang diciptakan oleh Intel Corporation di tahun 2008. Dan di sini Core i7 komputer menggunakan apa yang dikenal sebagai Nehalem microarchitecture dalam istilah dasarnya. Dan ini pengertian prosesor Core i7. Prosesor i7 prosesor CPU untuk Central Processing Unit. Udah pada tahu lah apa itu CPU. Dan dalam bahasa kasarnya dia adalah otak dari komputer. Prosesor juga adalah suatu komponen. Biasanya wujudnya itu fisik, kayak chip yang terletak suatu sistem komputer yang berfungsi unit pusat prosesor atau pengelola data dan instruksi. Cara kerja prosesor ini menjalankan sekumpulan instruksi mesin yang memerintahkan prosesor apa yang harus dilakukan. Nah, di sini ada sedikit yang saya jelaskan kesimpulan fitur dari prosesor Core i7. Dia yang pertama memiliki 4 core. Lupa saya apa core yang dan yang kedua teknologi hyper threading FSB 1066 MHz. Dan yang keempat sekot LGH 1,366. Nah, sini saya akan membandingkan AMD harusnya, ini saya salah tulis, AMD PS Intel. Apa itu AMD? AMD itu kepanjangan dari Advanced Micro Devices Inc. Dia adalah perusahaan semikonduktor multinasional yang berbasis di Amerika, di Santa Clara, California, yang mengembangkan prosesor komputer dan teknologi terkait untuk bisnis dan pasar kumpulan konsumen. Kalau menurut saya, kalau dalam perbandingan ini Intel tuh lebih baik karena dia unggul dari AMD. Bisa dibilang karena hal ini mengingatkan gambar yang ditampilkan prosesor Intel lebih jernih menurutku, lebih jelas dan lebih juga
tajam. Di sisi lain juga Intel ada sisi multimedianya. Dan bahkan ini juga sudah terbukti dalam dunia game. Karena dibuat game karena menurutku karena lebih baik, lebih bagus di situ. Dan ini perbedaan AMD dan Intel Core. Intel itu lebih terkenal karena brandnya emang brand mendunia menurutku nih. Sedangkan AMD itu lumayan rendah lah, dengan harganya pun sedikit murah. Nah, dan pada prosesor Intel Pentium 4 harga pun standar. Kinerja lumayan, ya kalau dibilang cepat ya mungkin lumayan cepat lah. Nah, ini pada prosesor yang AMD bisa dibilang yang AMD Athlon harganya agak murah dibandingkan Intel. Grafisnya Intel pun sangat cukup baik lah, bagus untuk yaitu untuk game, untuk segala hal, dan kecepatannya juga lebih cepat dibanding AMD dan tidak mudah panas. Di sini juga saya akan menjelaskan kelebihan Intel. Yaitu yang tadi saya bilang, yang pertama tidak mudah panas, dan yang kedua suaranya itu sedikit berlebihan lah di saat bekerja, agak-agak gimana, bising gitu. Produk Intel pun lebih bagus dalam segi multimedia dibanding grafik. Itu yang nomor 3 ya. Dan yang nomor 4 lebih menang merek brand, karena brandnya lumayan brand terbesar di pasaran elektronik. Nah, di sini ada sedikit kekurangan dari Intel, terutama dengan biaya. Yang pertama, biayanya sedikit, ya bisa dibilang sangat mahal. Dan juga setahu saya jika rusak itu biayanya agak mahalan dan kurang unggul dalam segi grafis. Dan yang nomor 4, jika ingin spesifikasi tinggi biayanya juga lebih mahal karena ada uang, ya barang pasti bagus. Dan juga ini saya akan menjelaskan sedikit untuk kelebihan AMD. Yang pertama, kelebihan AMD lebih murah dari Intel. Intel tuh lebih baik lah pokoknya, lebih unggul daripada dalam segi grafis. Nah, di sini menangnya AMD adalah grafisnya baik dan sedikit ada menangnya dari Intel. Dan prosesor AMD cepat bisa mendeteksi malware. Malware, lupa. Dan nomor 4, lebih baik jika menangani aplikasi berbasis 64 bit. 64 bit itu seperti lupa. Dan sini juga ada, saya akan menjelaskan kekurangan AMD. Yang satu, proses yang kalah nama dari Intel karena Intel brand yang besar. Dan yang kedua, lebih cepat panas. Gimana ya, kalau handphone misalnya cepat panas kan resah kita, takutnya meleduk, bakar atau segala halnya lah. Dan yang ketiga, kalah untuk segi multimedia. Kurang lebihnya itu yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.